dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Maulid Nabi Muhammad SAW TK Ida Tata Soso SD Negeri 240 Tasoso dan UPTD SMP Negeri 26 Sinjai dan perpisahan pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 240 Tasoso segera dimulai. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Irma Suryani, orang tua dari Syahrul, Syahril, dan Amirul Amri. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab minal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Bapak Abdul Rauf SPDI. Silakan Pak. Selanjutnya sambutan pertama, sambutan dari Ketua Panitia. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPTD SMP Negeri 26 Sinjai atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak dan Ibu PTK, mulai dari TK, SD dan SMP, dan teristimewa kepada Bapak Abdul Rauf SPDI yang insya Allah beliau ini yang akan membawakan pesan-pesan kebaikan yang ada kaitannya dengan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan selamat datang Pak di sekolah kami ini, sekolah SD Negeri 240 Tasoso. Kemudian yang tak kalah spesialnya pada hari ini adalah, jadi ini bukan tamu undangan ya, jadi orang tua ini bukan tamu undangan, jadi beliau semuanya ini adalah yang mengundang, karena antara pihak sekolah dengan orang tua siswa adalah satu dalam melaksanakan kegiatan ini. Ya, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, di Aula SD Negeri 240 Tasoso, untuk melaksanakan salah satu kegiatan, yakni memeriahkan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah acara pelepasan. Jadi ini bukan perpisahannya, pelepasan para guru yang insya Allah akan melaksanakan tugasnya, melanjutkan tugasnya di tempat lain. Ya, jadi ada dua agenda penting kita pada hari ini.
saya izin melaporkan bahwa yang pertama adalah kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah acara pelepasan dari guru yang insya Allah akan melanjutkan tugasnya di tempat lain. Ya, salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah. Ya, salam dan bahagia Ibu dan Bapak semua peserta yang ada dalam ruangan ini. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, belum terlalu terdengar suara tak. Bagaimana kabar kita semua? Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau anakku semua sehat semua? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, semua yang kita rasakan pada hari ini, nikmat kesehatan dan kesempatan itu adalah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita patut bersyukur. Apalagi hari ini, kalau kita melihat cuaca, alhamdulillah hari ini tinggal hujan. Kalau kemarin itu hujan disertai dengan angin kencang. Ya, bahkan beberapa hari yang lalu kami sempat terhalang oleh pohon yang tumbang di sana. Tapi alhamdulillah hari ini bisa kita melihat tinggal hujan. Kalau angin saya lihat ini alhamdulillah tidak terlalu bertiup dengan kencang. Ya. Saya pada kesempatan hari ini saya mau melaporkan bahwa kegiatan kita ini alhamdulillah bisa terlaksana berkat kerjasama dari semua stakeholder pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Jadi alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami telah mengundang orang tua juga komite untuk hadir bersama-sama dengan Dewan Guru Kepala Sekolah di tempat ini dalam rangka membicarakan terkait pelaksanaan kita pada hari ini. Jadi apa yang bisa kita saksikan di dalam ruangan ini, adanya telur yang telah dihias. Jadi telur-telur yang dihias ini itu mulai dari TK. Jadi di sini ada pohon telur yang itu dari TK. Kemudian dari SD ada 6 pohon telur yang telah dihias. Ya, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang dari SMP ada 3, ya, ada 3 pohon yang bisa kita saksikan dalam ruangan ini. Ya, semua itu bisa terwujud, semua itu bisa terlaksana, itu membutuhkan proses. Saya dengan mata kepala saya sendiri menyaksikan bahwa antusiasnya para orang tua hadir selama beberapa hari di sini bersama dengan Bapak dan Ibu guru untuk menghias telur. Ini sungguh luar biasa. Jadi saya sangat berterima kasih kepada para orang tua yang antusiasnya sungguh sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah, jadi izin melaporkan Bapak dan Ibu bahwa di sini ada lomba menghias telur. Jadi telur-telur yang ada di samping kita, di depan kita ini itu telah diadakan penilaian tadi oleh 5 orang dewan juri yang mereka tidak tahu siapa yang punya telur. Makanya mungkin dari tadi mungkin ada yang melihat nih, kenapa ada kode-kodenya ini. Jadi penilai tidak tahu siapa yang punya telur, karena yang diberikan kewenangan untuk menilai itu tidak ada di tempat pada saat ini dihias oleh ibu dan gurunya, ibu orang tua, kemudian bersama dengan guru atau wali kelasnya masing-masing. Ya, jadi ini semua kita lakukan. Saya perlu menyampaikan bahwa tujuan utama kita bukan pada lombanya. Ya, jangan kita terfokus hanya pada lombanya, tapi bagaimana kita memeriahkan. Ya, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sebagai wujud kecintaan kita, walaupun ini sebenarnya waktunya sudah agak-agak lewat, ya, tapi yang namanya memeriahkan itu tidak ada salahnya. Ya, kapan saja kita mau memeriahkan itu sebenarnya boleh-boleh saja. Nah, perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, kenapa sampai ini waktunya lewat, karena ada beberapa alasan. Kita sebenarnya sudah merencanakan ini bulan-bulan lalu, tetapi karena banyaknya kegiatan, ada kegiatan-kegiatan PGRI, ada kegiatan-kegiatan lain, sehingga acara kita ditunda sampai hari ini. Tetapi yang jelas bahwa hikmah dan makna yang akan kita petik dari kegiatan kita itu tidak akan berkurang. Itu yang paling penting. Jadi saya berharap apapun hasilnya sebentar yang telah dilakukan oleh para dewan juri, kita harus terima. Ya, jangan ada yang berkecil hati,
Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa target kita bukan untuk juaranya. Ya kalaupun dapat juara alhamdulillah, tapi yang jelasnya akan dapat juara semua ya. Kenapa? Karena TK cuma satu, ya pasti juara satu ya. Iya. Kemudian kelas 1, 2, dan 3 itu kan kita pisah. Jadi kelas 1, 2, dan kelas 3 itu kan pasti ada juaranya. Juara 1, juara 2, juara 3. Kemudian kelas 4, 5, dan 6 juga pasti ada juara 1, 2, dan 3 di situ karena cuma 3 yang berlomba. Begitu pula dengan dari SMP kelas 7, 8, 9 pasti bagi ada juara 3. Juara 3 sudah pasti di tangan. Ya, jadi jangan berkecil hati, semua pasti ada juaranya. Dan sebentar insya Allah akan diumumkan di akhir acara, jadi jangan dulu ada yang cepat-cepat pulang. Karena acara akan dibuka, pasti penasaran kita siapa yang dapat juara 1, juara 2, juara 3. Iya. Nah, kemudian saya juga berterima kasih kepada seluruh PTK karena antusiasnya untuk melaksanakan acara ini sungguh luar biasa. Karena sekali lagi saya katakan bahwa tanpa adanya kerjasama di antara kita tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian selanjutnya permohonan maaf dari Ibu Kepala SD Negeri 240 Kasuso karena beliau seyogyanya hadir. Beliau sangat antusias untuk ingin hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami semua, tetapi beliau saat ini masih dalam perjalanan dari Makassar menuju ke kampung halaman ini. Kenapa? Karena beliau sempat terhalang oleh longsor yang kita semua mungkin ketahui bahwa ada longsoran di sekitar Madinah yang itu membuat mereka terkendala untuk sampai kemarin. Mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau bisa sampai ke tempat ini dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian saya juga berharap kepada para orang tua, mudah-mudahan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya antusias kita mudah-mudahan bisa seperti ini terus, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Ya, karena insya Allah pada saat penerimaan rapor, ya sekalian juga saya mengundang secara lisan ini Bapak dan Ibu, nanti pada hari Sabtu, insya Allah diundang lagi untuk penerimaan laporan hasil pendidikan anak. Jadi kalau bisa diupayakan hadir lagi untuk menerima hasilnya, karena anak juga akan semangat ketika ada yang dampingi anak untuk menerima hasil belajarnya. Ya. Dan saya bisa melihat, saya tidak meragukan kalau antusias kita di Tasoso ini. Saya berkali-kali mengadakan acara dan undangan kepada orang tua, dan alhamdulillah bisa kita saksikan hari ini bahwa memang luar biasa kehadiran orang tua itu sangat berarti bagi kami selaku guru di sekolah ini. Dan yang terakhir, saya berpesan kepada orang tua yang ada anaknya di yang usia-usia TK, kalau bisa nanti antusiasnya untuk memasukkan anaknya di TK kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi kalau bisa jangan langsung ke masukkan di jenjang sekolah dasar. Ya kalau bisa kita sekolahkan dulu anaknya di TK supaya ada bekalnya, karena di situ akan diberikan memang bekal-bekal dari awal. Ya bagaimana mereka mengenal dunia pendidikan. Jadi saya berharap pada anak-anaknya yang usia-usia TK kalau bisa masukkan di TK supaya anak-anak ini ilmunya itu berjenjang. Ya kalau langsung di TK kan itu sudah, kalau langsung di SD kan itu ada jenjang pendidikan yang dilewatkan. Dia tidak merasakan bagaimana serunya bermain di TK. Ya. Nah, kemudian yang terakhir sekali saya sampaikan, mari kita menjaga solidaritas kita. Mari kita menjaga komitmen kita bahwa pendidikan tidak akan bisa terwujud, tujuan pendidikan nasional tidak akan bisa terwujud bagaimanapun kerja keras dan pemerintah untuk ingin melihat pendidikan di Indonesia ini sukses tanpa ada kerjasama antara pihak orang tua, pihak sekolah dengan orang tua atau wali, niscaya pendidikan itu tidak akan bisa berhasil. Ya, jadi mari kita membina keharmonisan seperti ini terus, jangan kendor. Ya, mudah-mudahan kita khususnya di SD Negeri 240 Kasuso bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Aceh Barat, bahkan kalau bisa di se-Indonesia. Tidak mungkin kalau kita memiliki tekad yang kuat. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua yang ada di dalam ruangan ini, yang saya banggakan, yang saya cintai, bisa melanjutkan pendidikannya. Jangan ada anak yang putus sekolah.
Ya, jangan ada yang putus sekolah. Ya, jangan karena merasa wah saya ini belum bisa membaca lalu kita mau putus asa dan mau berhenti sekolah. Ya, jadi semangat untuk meraih pendidikan, ya mudah-mudahan bisa selalu terpatri dalam hati kita, khususnya pada para orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan khusus kepada Bapak pembawa Hikmah Maulid. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini dalam rangka memeriahkan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir sekali, tadi kan baru terakhir, ini terakhir sekali ini, kepada Bapak dan Ibu guru yang sebenarnya sekarang sudah melaksanakan tugas di tempat lain, mulai tanggal berapa? Kapan kita? Sekitar 1 minggu yang lalu lah. 1-2 minggu yang lalu, kemudian Ibu Mardiana sekitar sudah 2 tahun yang lalu. Saya sebenarnya speechless atau tidak bisa berkata-kata kalau masalah ini. Jujur saja, makanya saya tadi mengatakan bahwa ini bukan perpisahan Pak, Bu. Saya tidak mau ada kata berpisah di antara kita, karena sesungguhnya kebersamaan kita di sini itu tidak akan mungkin bisa terlupakan. Jujur saja tadi malam saya sempat berpikir, wah besok ini adalah hari yang betul-betul paling membahagiakan sekaligus sangat-sangat membuat saya sedih. Kenapa? Ekosistem kita di sini itu sudah padu sebetulnya, sudah kuat di sini. Namun karena satu aturan, sebenarnya kita menginginkan bahwa Bapak dan Ibu guru itu tetap mengajar di sini, itu semua yang kita inginkan. Tetapi karena aturan yang mengharuskan bahwa hanya 2 orang di sini, yaitu Ibu Agustina dan Bapak Martin SPD yang tetap di sini pada saat ada pendaftaran ASN P3K. Jadi beberapa orang teman kita, 4 orang itu harus melanjutkan tugasnya di tempat lain. Ya, termasuk Ibu Mardiana, beliau adalah bukan ASN P3K ya, beliau adalah PNS yang sudah lama bertugas, namun karena sesuatu dan lain hal sehingga Ibu Mardiana harus meninggalkan kita. Bukan berarti Bapak dan Ibu guru ini tidak suka dengan sekolah ini, bukan. Saya yakin dan dalam hatinya juga tidak rela meninggalkan sekolah ini. Namun karena sesuatu dan lain hal yang mengharuskan mereka untuk bertugas di tempat lain. Saya berharap dimanapun Bapak dan Ibu berada, terapkan di sekolah lain yang menurut Bapak dan Ibu baik dari apa yang telah kita laksanakan di sekolah ini. Dan jika sekiranya kebersamaan kita di sini ada sesuatu hal yang membekas, yang kurang-kurang berkenan, mohon kiranya untuk dibuang jauh-jauh. Karena satu hari saja kita bersama dengan seseorang, ada saja kalanya sesuatu itu ada saja yang kita rasakan mungkin kurang berkenan. Tetapi saya yakin bahwa teman-teman kita yang akan bertugas di sekolah lain itu tidak akan membesar-besarkan sesuatu yang mungkin saja ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Ya, jadi selamat bertugas di tempat lain Bapak dan Ibu. Jangan lupakan kami, doakan kami yang masih berada di sekolah ini. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan tugas kami dengan baik dan bisa berdedikasi untuk pendidikan untuk Indonesia. Dan saya mohon kiranya kesediaan pada Bapak sebentar untuk membawakan hikmah untuk kami semua, memberikan pesan-pesan untuk kita semua. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, sambutan dari Kepala SD Negeri 240 Tasoso, SMP Negeri 26 Sinjai atau yang mewakili. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Mohon izin untuk saya tetap duduk karena saya perempuan. Pak Adi harus berdiri karena dia laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 240 Tasoso atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pelepasan PTK SD 240 Tasoso, yang kami hormati Ketua Komite SD Negeri 240 Tasoso sekaligus Ketua Komite dari SMP Negeri 26 Sinjai, yang kami hormati Bapak Pembawa Hikmah Maulid yang sebentar akan memberikan hikmah atau membawakan hikmah Maulid pada kegiatan kita hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa TK Hidayat Tasoso, SD Negeri 240 Tasoso, dan SMP Negeri 26 Sinjai, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan TK Hidayat Tasoso, SMP Negeri 26 Tasoso, dan SD Negeri 240 Tasoso, yang kami banggakan, yang kami sangat cintai, anak-anakku peserta didik yang hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, pada kegiatan yang kita sudah rencanakan jauh-jauh hari, tetapi baru terrealisasi dan terlaksana pada pagi hari ini. Kita diberi kesehatan, ya, kita diberi umur yang panjang, sehingga kita dapat bertemu dan melaksanakan kegiatan kita ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang. Pertama-tama kami sebagai wakil dari Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Sinjai menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga sekolah kita atas ketidakhadiran beliau pada kegiatan kita hari ini. Beliau kemarin sempat datang, tetapi karena kesehatan beliau terganggu sehingga harus dipulangkan ke Sinjai. Yang awalnya memang beliau rencana untuk menghadiri kegiatan kita hari ini, tapi beliau mengkonfirmasi kepada kami kemarin sore bahwa beliau pulang ke Sinjai karena faktor kesehatannya tidak memungkinkan dengan cuaca yang kita alami sekarang di Sinjai Barat. Salam hormat dan permohonan maaf juga dari Bapak Korwil Kecamatan Sinjai Barat, karena beliau sedianya juga hadir di tempat ini bersama kita semua, tetapi karena ada acara yang tidak kalah pentingnya sehingga beliau harus menghadiri kegiatan lain yang agendanya sudah terlebih dahulu ada untuk beliau. Hari ini terus terang kami sangat terharu melihat apa yang ada di ruangan ini. Begitu besar partisipasi, begitu besar kerjasama dan juga antusiasme kita sebagai warga sekolah di Dusun Tasoso ini. Melihat cuaca dan keadaan kita yang kurang bersahabat sekarang, saya yakin apa yang terpajang di sini, kehadiran orang tua siswa peserta didik kita di sini, itu meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan sekolah itu luar biasa bagi kita. Saya yakin mungkin di tempat lain jarang kita temui hal-hal yang seperti ini. Kita tetap bekerja sama, kita tetap melakukan hal-hal yang kita sepakati bersama, antusiasme
Nah, itu hal luar biasa yang harus kita pertahankan, harus lebih ditingkatkan, dan semoga kedepannya pada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan bersama bisa menjadi jauh lebih baik. Maulid Nabi ini sepengetahuan saya adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperingati hari lahir Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf Pak kalau salah. Mungkin sebentar hikmah Maulid ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Nur Rauf untuk lebih jelasnya. Ini adalah bentuk gambaran kegembiraan kita. Bagaimana kita tidak gembira karena adanya lahirnya seorang Nabi Muhammad SAW itu membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah itu yang ditinggalkan untuk umatnya, tak ada satupun yang membawa keburukan bagi kita semua. Rasulullah juga berpesan, barang siapa yang melaksanakan sunnahku, maka dia termasuk ke dalam umatku. Ya. Jadi apa yang telah diwariskan kepada kita sebagai umat Islam oleh Nabi besar Muhammad SAW itu sebaiknya, selayaknya dan wajib kita patuhi, kita contohi kalau memang kita mengaku sebagai umat Islam. Dan untuk hikmah Maulid ini mungkin sebentar lebih jelasnya dibawakan oleh Bapak Abdul Rauf. Hari ini juga kita melaksanakan kegiatan pelepasan pendidik dan tenaga kependidikan dari SD Negeri 240 Tasoso. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu atas kelulusannya di penjaringan P3K. Tentu ini impian bagi banyak orang. Ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan ini adalah impian bagi banyak orang. Alhamdulillah sudah Bapak Ibu raih, sudah Bapak Ibu capai. Terima kasih kami ucapkan selama kebersamaan kita di sini. Alhamdulillah anak-anak kita terdidik dengan baik. Banyak kesan, banyak suka duka yang kita jalani bersama. Insya Allah itu menjadi kenangan bagi kita semua. Ya. Meskipun tak ada gading yang tak retak, Bapak Ibu. Jika ada kesalahan, khususnya dari rekan PTK dan UPTD SMP Negeri 26 Sinjai, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan semoga silaturahmi di antara kita tetap terjalin. Kita tetap berkomunikasi dimanapun berada. Ya, selamat bertugas di tempat yang baru. Dan saya yakin di sekolah yang baru Bapak Ibu laksanakan tugas sama baiknya, bahkan insya Allah akan lebih baik jika menjalankan tugasnya dengan amanah. Ya. Saya kira demikian apa yang sambutan sempat kami sampaikan hari ini. Sekali lagi permohonan maaf kami sampaikan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Sinjai atas ketidakhadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga, sambutan dari Ketua Komite SD Negeri 240 Tasoso dan SMP Negeri 26 Sinjai. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Saya juga mohon izin, saya juga mau duduk karena Ibu Pak Supriyadi tadi berdiri, Ibu Baya mohon duduk, dan saya juga mau duduk karena sudah jarang berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kepala SD 240 Tasoso sekaligus sebagai Ketua Panitia. Yang saya hormati
Ibu yang mewakili Kepala Sinjai. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru TK Idata Tasoso, SD 240 Tasoso, dan Bapak Ibu Guru SMP 26 Sinjai. Yang saya hormati Ustaz pembawa hikmah yang insya Allah akan disampaikan sebentar, yakni Ananda kami Ustaz Abdul Rauf SPD. Yang saya hormati, spesial saya hormati yang mewakili SMP 25 Sinjai. Yang saya banggakan undangan orang tua siswa, orang tua siswi yang sempat hadir di hikmah yang memperingati hikmah Maulid. Yang saya banggakan anak-anak sekalian, mulai dari TK, SD sampai di SMP. Selanjutnya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena dengan berkah rahmat dan taufiknya sehingga kita sempat hadir di tempat yang mubarak yang penuh hikmah ini. Salam taslim senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang insya Allah sebentar kita akan mendengarkan hikmah Maulid yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Sebagai panitia, sebagai ketua panitia yang akan saya sampaikan adalah sebagai kebersamaan kita, sebagai wujud kebersamaan kita, yaitu Bapak Ibu yang sempat hadir di tempat ini, yang tadi disinggung bahwa bukan undangan tapi yang mengundang. Jadi saya ingat tadi yang dikatakan oleh ketua panitia bahwa ibu-ibu ini bukan undangan tapi ibulah yang mengundang kita hadir di melaksanakan hikmah Maulid ini. Saya sebagai ketua komite juga meminta kepada Dewan Guru, kepala SMP, kepala SD, supaya setiap kegiatan dilibatkan orang tua siswa. Kenapa saya katakan kalau hal ini senantiasa kita laksanakan, maka orang tua siswa itu merasa memiliki. Ini yang terpenting ini bagi saya sebagai ketua komite, supaya orang tua, siswa dan semua stakeholder supaya merasa memiliki sekolah ini. Jadi kita yang punya sekolah ini. Kalau Bapak Ibu Guru itu sesaat, artinya kalau dia dipindahkan sama dengan yang Bapak Ibu Guru yang 4 ini dipindahkan, paling kita katakan mantan guru SD 240 Tasoso. Tapi sebagai orang tua, sebagai siswa itu tidak akan pernah dikatakan mantan. Selamanya kita memiliki sekolah ini, jadi kita yang punya. Jadi saya mohon ibu-ibu yang hadir supaya ditanamkan dalam hatinya bahwa sekolah mulai dari TK, SD 240, SD 26 Tasoso adalah milik kita, bukan semata-mata di miliknya ibu guru dan bapak guru, tapi milik orang yang ada di Tasoso, milik warga Tasoso. Dengan tumbuhnya rasa kepemilikan ini, maka akan lahir cinta. Kita akan mencintai sekolah ini. Dengan tumbuhnya cinta, maka akan tumbuh rasa ingin memelihara, ingin membangkitkan. Apa itu memelihara? Kalau ada kerusakan, tolong disampaikan kepada yang supaya diperbaiki atau dijaga sekolah ini. Kalau misalnya ada anak-anak kita yang nakal, yang mau senantiasa merusak ataukah orang lain yang datang merusak
marilah kita bersama-sama menjaga sekolah kita ini. Karena sudah kita tumbuhkan rasa kepemilikan, rasa kecintaan, rasa kebersamaan. Kalau itu semua tumbuh, insya Allah sekolah kita ini akan tumbuh dengan apa yang kita harapkan. Seperti yang kita harapkan. Kalau misalnya ada kegiatan seperti ini, kalau perlu kita tambah lagi ke belakang ini. Kalau Bapak Ibu guru bisa hadir, Bapak orang tua dan siswa bisa hadir di pertemuan ini. Itu yang saya sempat sampaikan kepada orang tua siswa. Kemudian kepada dewan guru saya minta sebagai komite juga di penerimaan rapor ini, saya sebagai ketua komite meminta supaya diundang juga orang tua siswa hadir menyaksikan anak-anaknya menerima rapor. Ya, itu yang pertama. Kedua, ya saya juga minta supaya penerimaan rapor itu diberikan di tempat yang umum. Jangan sama yang lalu-lalu ini, mohon maaf. Kalau selesai acaranya dipanggil ke kelasnya, diterimakan rapornya. Ya, saya mohon sebagai komite dirubah sedikit itu. Kenapa saya katakan ini? Kenapa ini saya anggap sangat penting saya sampaikan? Kenapa saya katakan bahwa supaya mereka semua lihat anak-anaknya berprestasi. Ya, karena dari beberapa tahun, mulai dari saya mengajar di sini sampai sekarang, itu jiwa kompetisinya anak-anak sangat rendah. Kenapa saya katakan kalau dikasih soal paling 10 menit selesai? Karena jiwa kompetisinya sangat rendah. Supaya untuk membangkitkan jiwa kompetisinya, kita akan memperlihatkan kepada orang tuanya bahwa si anak ini meraih ranking 1 misalnya, si anak ini berprestasi. Dengan dilihatnya ini, mereka akan bangga dan mendorong anak-anaknya agar senantiasa belajar di rumah. Dan anak-anak juga merasa bangga tampil di depan menerima rapornya dengan prestasi yang kita harapkan. Mereka yang lain belum sempat mendapat prestasi mudah-mudahan akan tergugah hatinya untuk menyamai teman-temannya yang dapat prestasi. Dengan demikian akan kita tumbuhkan rasa kompetisi, jiwa kompetisinya anak-anak, supaya mengerjakan soal itu dikerjakan dengan benar-benar dikerjakan, jangan asal-asalan. Ya, itu barangkali tujuan saya, supaya penerimaan rapor ini disaksikan oleh orang tua dan semua kelas diumumkan di depan bahwa ini yang berprestasi. Itu permintaan sebagai ketua komite. Jadi kedua hal ini barangkali karena waktu yang sangat membatasi kita, jadi ada untuk permintaan kepada rekan-rekan guru, ada juga permintaan kepada orang tua agar senantiasa merasa memiliki. Kalau merasa memiliki akan tumbuh rasa cinta. Kalau tumbuh rasa cinta akan tumbuh rasa melindungi, merawat, dan selanjutnya. Barangkali dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.